Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Kalmira pada talk show Tamu Tribun. Hari ini kita masih ngobrol mengenai stunting, tapi kita fokus ke Kabupaten Pulau Taliabu karena hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Pulau Taliabu, Ibu Quraisya Marsaoli, SAGME. Apa kabar Ibu? Ibu Sia ya? Iya. Alhamdulillah baik. Oke, jadi Tribuners kita masih ngomongin stunting, tapi kita fokusnya ke Kabupaten Pulau Taliabu. Kita bakal ngobrol mengenai begini, intervensi spesifik atau kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting oleh Dinkes Kabupaten Pulau Taliabu dalam menurunkan angka stunting di sana. Nah, mungkin pertama-tama Ibu Sia boleh jelaskan dulu nih apa sih itu intervensi spesifik mengenai stunting tadi. Silakan Bu. Ya, makasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terkait dengan intervensi spesifik Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu, di mana intervensi spesifik itu sendiri adalah kegiatan langsung dalam mengatasi stunting, yang mana itu adalah tanggung jawab sektor kesehatan. Jadi kami Dinas Kesehatan melakukan intervensi spesifik langsung ke sasaran-sasaran atau lokus stunting yang memang sudah diputuskan dalam surat keputusan Bupati bahwa di tahun 2022 itu ada 10 lokus, kemudian 2023 23 lokus, dan insya Allah di tahun 2024 lokus rencana kami bertambah 5. Ya, intervensi spesifik seperti apa yang dilakukan di Dinkes Taliabu di lokus-lokus tersebut? Untuk langkah percepatan penurunan stunting dalam proses intervensi spesifik, kami Dinas Kesehatan melakukan inovasi, di mana hasil inovasi itu berdasarkan hasil rekomendasi tim audit stunting terdiri dari dokter anak dan beberapa tenaga yang masuk dalam tim audit kasus stunting. Di dalam rekomendasi tersebut kami melakukan intervensi langsung pada pemenuhan gizi, di mana ada parsel sehat stunting yang kami berikan kepada sasaran-sasaran, baik itu sasaran gizi kurang, stunting, maupun ibu hamil yang bukan hanya hamil kek, tapi kami mengintervensi langsung kepada semua ibu hamil dalam upaya pencegahan. Jadi parsel sehat stunting itu kami sudah laksanakan sejak tahun 2022 dan berlanjut ke tahun 2023. Semester pertama karena 1 tahun 2 kali per 6 bulan sekali, 6 bulan di tahun 2023 sudah kami salur sebanyak 1.000 sasaran yang terdiri dari gizi kurang, stunting, dan ibu hamil. Dan sementara kita lagi jalan untuk intervensi pada semester kedua. Ada yang bilang, ada yang bertanya, apakah intervensi spesifik kami melalui perbaikan asupan gizi kepada sasaran itu tepat guna atau tidak? Untuk supaya asas manfaatnya tidak mengurangi, tidak hilang, kami juga direkomendasikan oleh oleh pakar dokter anak untuk setiap lokus stunting harus ada 1 petugas gizi dan 1 bidan. Dan alhamdulillah dari 10 lokus 2022 dan 23 lokus 2023 kami sudah menempatkan petugas gizi dan bidan yang kami sebut dengan petugas Yagamei. Dalam bahasa Taliabu, Yagamei itu artinya pengasuh anak. Mereka bertugas untuk mengawasi, mengontrol, dan asupan-asupan gizi sasaran sesuai yang kita inginkan. Jadi setiap hari petugas Yagamei wajib melaporkan kondisi perkembangan sasaran, pagi sarapan apa, siang makan apa, dan malamnya makan apa. Kenapa harus seperti itu? Karena pada audit kasus stunting tahun 2022, kenapa Taliabu dengan prevalensi tertinggi Maluku Utara 35,2%, itu karena bukan karena kami
padahal kita Taliabu tahu kan hasil laut yang melimpah, betul sekali. harusnya kita tidak kekurangan gizi gitu, Mm-mm. jika memang dikonsumsikan secara baik. Tapi ternyata masyarakat didapati kasus bahwa melaut hasilnya dijual dan dibelikan super meat untuk anak dan Iya, istri. betul. Akhirnya terjadi kasus-kasus seperti itu. Nah, itu sehingga kami juga menempatkan petugas pengasuh anak yang kami dalam bahasa Taliabu itu untuk mengontrol dan mengawasi asupan gizi sasaran kami. Dan alhamdulillah hasil prevalensi tahun 2021 prevalensi tertinggi Maluku Utara dengan 32,2%. Alhamdulillah kami dapat menurunkan 11,5% di tahun 2022. Hasil dari intervensi kami seperti itu. Inovasi itu inovasi spesifik kami. Kami juga tidak membiarkan hanya sekedar memberikan parsel sehat, tapi kami Dinas Kesehatan juga membekali petugas siaga medis dengan antropometri kit, sehingga mereka juga dapat memantau pertumbuhan tumbuh kembang anak setiap bulannya, dan itu terlapor di Dinas Kesehatan. Dan jika ada hal-hal yang menurut kami dinas harus intervensi langsung, kami akan selalu berada di lapangan bersama mereka. Oke, jadi selain memberikan paket nutrisi sehat itu tadi, tetapi Dinkes juga menurunkan ahli-ahli untuk mengawasi langsung. Iya. Sampai saat ini masih diawasi? Alhamdulillah sampai saat ini, dan insya Allah selama stunting belum hempas dari Taliabu, mereka akan kami berdaya gunakan di lapangan. Untuk terus mengawasi anak-anak itu Iya. tadi. Dan ibu hamil juga? Alhamdulillah ibu hamil juga, bukan hamil kek saja, tapi keseluruhan ibu hamil itu kami intervensi dalam upaya pencegahan. Karena menurut kami untuk skakmat terjadinya stunting lagi itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Iya, betul. Bahkan dari usia remaja putri. Iya, Gitu. calon ibu ya? Ya, maksudnya? calon ibu. Oke, jadi dari lokus-lokus itu tadi katanya 2022 ada 10 lokus, 2023 23 lokus. 23 lokus. Dari lokus-lokus itu mana sih yang paling tinggi angka stuntingnya? Dan menurut Ibu kenapa sih bisa lokus itu dia lebih tinggi dari lokus-lokus yang lain? Mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dia lebih tinggi atau seperti apa tuh, Bu? Iya, untuk di tahun 2022 itu lokus kami yang tertinggi itu Desa Kamaya. Desa Kamaya. Tapi itu menurut kami karena kita Taliabu punya 2 musim. Iya. Jika musim selatan petugas kesehatan kami bahkan tidak bisa menjangkau desa tersebut. Sehingga awal-awal kenapa Kamaya itu tinggi karena tadi posyandu tidak berjalan normal, sehingga pemantauan tumbuh kembang anak, berat badan dan ini tidak terkontrol. Itu yang kemudian menjadi tinggi. Tapi kami juga punya kendala bahwa ada beberapa penduduk yang keluar masuk dari beberapa kabupaten, misalnya dari kabupaten tetangga, kemudian didapati kurang gizi, kami intervensi, baik pergi lagi, sakit lagi, datang lagi ke kita. Oke, jadi Tapi tidak terpantau tapi penyebab utama banyak itu bukan karena banyaknya sebenarnya, tapi pada ukuran. Misalnya sebelum kami menempatkan petugas Yagame tadi, dengan kemudian kami mengukur pengukuran ulang. Jadi hasil prevalensinya tertinggi di Kamaya, kami dinas intervensi turun langsung pengukuran ulang, kemudian final dapat berapa, baru kita intervensi full di situ. Oke, jadi Dan alhamdulillah petugas Yagame stay di sana. Oke, jadi saat ini sudah teratasi lah intinya. Iya. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya untuk intervensi spesifik itu kami juga punya tim pendamping keluarga dari KB, ada kader bina keluarga balita juga dari KB. Jadi sebenarnya kerja borong itu jalan. Jadi kami sangat terbantukan juga dari sisi spesifiknya. Terus untuk tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kita punya kekayaan laut yang
melimpah. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa faktor lingkungan itu pengaruhnya 40%. Iya, betul. Sehingga kami Dinas Kesehatan juga bukan hanya pada intervensi spesifik saja, tapi kami juga bergerak di intervensi sensitif, di mana semua, insya Allah target 2024 itu kami 60% desa yang ODF ataupun STBM. Apa itu, Bu? Ya, boleh dijelaskan? Jadi sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi ada minimal masyarakat tidak lagi BAB sembarangan. Oke. Gitu. Jadi insya Allah target 2024 60% desa di Taliabu ODF. Dan insya Allah target desa sehat itu kami tercapai. Oke, jadi ini maksudnya selain intervensi spesifik, intervensi sensitif juga, itu maksudnya memberikan edukasi ya, maksudnya Ibu Sia ya? Kami memberikan edukasi dan terkait bagaimana sebenarnya tidak lagi BAB sembarangan, karena pengaruhnya faktor lingkungannya luar biasa tidak bagus. Kemudian bagaimana seharusnya masyarakat menerapkan PHBS, membiasakan cuci tangan dan sebagainya, kemudian sanitasinya itu harus benar-benar ini. Alhamdulillah di Taliabu kami sudah deklarasi 2 desa STBM dan insya Allah di Desember nanti kami target 18 desa ODF, 2 desa STBM lagi. Target 2024 kami harus 60% ODF. Oke, semoga tercapai ya Ibu Sia, jadi ya? sisi spesifik dan sensitifnya insya Allah terjangkau jalan. Gitu ya. Oke, nah itu juga disinggung sedikit kalau lokus di Taliabu yang angka stuntingnya tinggi itu adalah salah satu penyebabnya tim kesehatan tuh sulit menjangkaunya ya. Salah satu. Iya, nah ini sekaligus boleh dijelaskan sama Ibu Sia hambatan-hambatan apa lagi yang dihadapi oleh Dinkes Taliabu dan tim kesehatan lainnya dalam melakukan intervensi spesifik itu tadi, selain ya susah dijangkau dan lain sebagainya. Dan menurut Ibu Sia apa sih faktor-faktor pendukung yang bisa memudahkan supaya ini tuh lancar dalam intervensi spesifiknya? Silakan Bu. Kalau saya, kalau ditanya keinginan saya, misalnya keinginan sebagai kepala dinas kesehatan itu apa sih untuk memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat? Saya berkeinginan akses jalan di Taliabu untuk bisa dijangkau dapat segera dibangun gitu. Ya, kalau bisa akses jalannya di 2024 ini kita sudah bisa utara selatannya kita sudah bisa melalui darat. Karena kita punya 2 faktor alam tadi. Kalau musim selatan kita tidak bisa jangkau bagian selatan karena akses daratnya belum terjangkau. Kemudian kalau musim utara kami hanya dapat menjangkau sampai pada desa Jorjoga, itu lewat darat. Tapi sisanya itu kami terpaksa harus menunda. Tapi alhamdulillah kami terbantukan dengan saat ini kami sudah punya petugas jaga medis di lapangan, sehingga kami sudah membekali mereka berbagai hal yang memang harus diantisipasi sebelum terjadi musim ombak. Obat-obatan juga sudah kami drop, sehingga masyarakat petugas jaga medis juga tidak hanya melakukan tugasnya mencegah atau upaya penurunan stunting, tapi pada masyarakat juga mereka melayani. Karena tadi jangkauan rentang kendali dari desa ke puskesmas saja sudah susah. Gitu. Jadi kendala kami itu hanya pada 2 musim tadi. Jadi kalau musim selatan kami tidak bisa jangkau sampai ke selatan karena jangkauan darat tidak ada, jalan darat. Kemudian di utara kami hanya di batas desa Jorjoga. Kemudian di kecamatan Taliabu Selatan itu ada 1 desa yang memang jangkauannya agak jauh ke gunung, dan tadinya ada akses tapi karena jalannya sudah ada abrasi, sehingga kita harus jalan kaki kurang lebih 10-14 kilo untuk dapat menjangkau itu. Tapi alhamdulillah kami bisa jangkau dan intervensi jalan.
Oke, luar biasa sekali pengorbanannya ya untuk mencapai desa-desa itu yang sangat sulit. Jadi hambatan terbesarnya ini aksesnya, jalannya itu ya, seperti itu. akses. Oke, jadi memang kalau jalannya ada atau memungkinkan ya bisa diakses semuanya seperti itu. Saya yakin dan percaya kalau akses jalan sudah tersedia, bahkan kami bisa berkomitmen zero stunting. Stunting. Oke, luar biasa sekali. Iya, betul sekali ya, karena ini kan hambatannya ya Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin tentang persennya stunting dulu nih, karena Presiden Joko Widodo ini target presentase stunting dapat diturunkan dari 24,4% ke 14% pada tahun 2024. Ini waktunya cukup singkat ya sebenarnya Ibu Sia ya. Nah, berapa persen sih sekarang di Taliabu dan strategi-strategi apa yang sudah dipersiapkan khususnya dari Dinkes Taliabu untuk semakin menekan angka stunting itu? Silakan. Sebagaimana sudah saya sampaikan tadi bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu tertinggi Maluku Utara 32,5%, dan kemudian hasil SGI tahun 2022 kami turun 11,5%. Jadi saat ini kami sisa 23,7%. Jadi insya Allah kami optimis di tahun 2023 kita juga baru selesai, pemerintah pusat juga baru selesai survei kesehatan SKI ya, Kesehatan Indonesia. Kami optimis bahwa di 2023 kami bisa capai target nasional 18%. Jadi di 2023 itu target nasional 18%. 18%? Oh, 2023 2023 ya? Dan insya Allah di 2024 itu 14%. Kami optimis kami bisa capai 18% itu. Kami tidak sendiri. Iya. Kami alhamdulillah pimpinan kami Pak Bupati sangat optimis dan sangat berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting. Kami juga didukung penuh oleh lintas sektor, oleh Forkopimda. Kami bahkan Forkopimda juga bersama-sama kami dari desa ke desa untuk intervensi langsung, pembagian parsel sehat, edukasi, itu kami didampingi. Dan mitra kami yang paling luar biasa itu adalah PKK. Kami didampingi langsung oleh PKK dari tingkat kabupaten sampai desa, yang mana betul-betul mereka berperan dalam upaya pencegahan stunting bersama kami, dan itu berjalan bagus, punya hasil yang bagus juga. Kemudian lintas sektor dengan masing-masing tupoksinya, untuk pangan UP2K-nya dan perikanan dengan bagaimana masyarakat harus lebih gemar makan ikan, dan PU dengan bagaimana masyarakat harus tidak BAB sembarangan, memberi bagaimana pembangunan MCK di desa-desa lokus itu harus segera disediakan. Dengan masing-masing tupoksi kami bergerak semua. Tapi hal yang paling menguntungkan kami mungkin komitmen pimpinan daerah kami, itu yang membedakan kami dengan kabupaten lain, karena pimpinan kami Pak Bupati langsung mengontrol kami setiap saat bagaimana seharusnya kami melakukan strategi di lapangan untuk percepatan penurunan stunting itu. Kami punya strategi baru, insya Allah di 2024 sudah kami lagi membahas inovasi-inovasi baru yang lebih mendekatkan kita pada bagaimana kita mencapai target nasional 14%, bahkan mungkin bisa zero, insya Allah. Oke, boleh dikasih tahu nih apa nih salah satunya strateginya atau inovasi barunya nih apa nih Bu? Jadi sebenarnya apa yang telah kami laksanakan itu dievaluasi kembali. Misalnya ada petugas siagame dengan tugas-tugasnya, kemudian parsel sehat dengan isi dari parsel sehat itu kami sekarang lagi evaluasi. Kami lagi kembali mengkaji kandungan-kandungan yang harus diberikan kepada sasaran dari hasil parsel sehat itu, harus memenuhi betul-betul presentasi asupan gizi anak atau sasaran ibu hamil yang seharusnya. Jadi insya Allah hasil dari hasil evaluasi itu kami akan ini bocoran ya,
Insya Allah kami akan buat warung sehat. Oke, seperti apa tuh sistemnya? Jadi warung sehat itu kami ingin setiap insya Allah ya, setiap sasaran itu kita lebih fokus ke baduta bawah 2 tahun ya. Kita lebih fokus ke baduta dan ibu hamil. Iya. Itu setiap pagi itu seperti mereka seperti bersekolah sebenarnya, tapi mereka ke warung sehat untuk bagaimana petugas siaga medis sudah ada di situ dengan PKK-nya untuk meracik makanan paginya apa, harus diracik di situ sehingga orang tua sasaran juga bisa tahu bahwa makanan yang kita berikan ini cara buatnya bagaimana, kandungannya bagaimana, sehingga kedepannya nanti kita tidak lagi mendampingi mereka, tapi mereka langsung bisa sendiri tahu bahwa asupan-asupan gizi ini yang sebenarnya gitu. Jadi misalnya kalau hanya ikan toh saja tidak memenuhi proteinnya, misalnya harus ditambah apa, diolah seperti apa, harus diolah gitu. seperti apa. Dan kemudian di warung sehat itu insya Allah itu juga menjadi arena bermainnya anak-anak untuk psikisnya. Iya, begitu. Itu juga berpengaruh. Jadi, ya, itu sedikit bocoran. Jadi insya Allah kami 2024 sudah mulai dengan inovasi baru untuk karena kita tidak hanya berbicara tentang gizi, tapi psikis anak juga kami akan penuhi insya Allah. Oke, kalau mendengar strategi barunya Dinkes Kesehatan sama perjuangannya tadi, saya juga ikut optimis ya kalau angka stunting bisa mencapai 14% atau bahkan nanti zero di tahun 2024. Untuk percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pulau Taliabu, Dinas Kesehatan dalam intervensi spesifiknya bukan terfokus pada 33 desa saja lokus stunting 2022 dan 2023, tapi kami intervensinya pada 71 desa di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai langkah pencegahan. Dan tapi dikhususkan pada 33 lokus stunting di Kabupaten Pulau Taliabu. Dan untuk rencana lokus rencana di tahun 2024 itu ada 5. Itu pun sudah kami intervensi di tahun 2023. Misalnya contoh Desa Samuya itu masuk di lokus rencana 2024, tapi sudah kami intervensi dan alhamdulillah kasusnya sudah turun. Dan rata-rata di lokus stunting yang setelah kami intervensi spesifik itu turunnya 40-50%. Sehingga kami yakin di 2024 kami bisa 2023 hasil survei ini kami bisa capai 18%. Terus salah satu indikator pencegahan stunting, percepatan penurunan stunting itu juga adalah pada capaian imunisasi kami di Posyandu. Kami berusaha untuk semua sasaran bayi balita, baduta balita yang sudah terdata itu harus rutin mendatangi Posyandu. Dan jika tidak hadir di Posyandu, petugas kami Yagamei dan kader Posyandu itu wajib untuk segera sweeping untuk bisa mengetahui keberadaan mereka. Ada desa jangkauan tadi terkait dengan jangkauan, ada dusun-dusun yang desanya memang mudah dijangkau tapi dusunnya susah dijangkau. Alhamdulillah lintas sektor kecamatan dan desa bekerja sama dengan puskesmas setempat dan juga petugas Yagamei kami alhamdulillah terjangkau dan kasus sasaran sudah keluar dari zona gizi kurang. Alhamdulillah capaian imunisasi kami sangat bagus dan itu yang sangat membantu kami juga dalam pengontrolan kontrol terkait dengan berat badan dan tinggi badan anak. Dan itu adalah salah satu indikator percepatan penurunan stunting. Jadi kami pada laporan EPPGBM itu kami kawal betul hasil dari Posyandu itu menjadi indikator kami dan semua puskesmas diwajibkan harus 100% penginputan EPPGBM. Sehingga kami bisa tahu dan kami bisa kontrol jika terjadi di data EPPGBM misalnya terjadi kenaikan kasus di salah satu desa, itu Dinas Kesehatan langsung turun ke desa tersebut untuk melakukan identifikasi masalah, pengukuran ulang, dan intervensi yang lebih spesifik lagi. Mungkin itu saja ya.
bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hal yang paling membuat kami kuat dan kami tetap optimis adalah Bapak Bupati Pulau Taliabu dengan yang selalu mengontor, mengawasi kami bagaimana sepak terjang kami di lapangan. Terima kasih. Oke, mungkin yang terakhir nih Ibu Sia boleh sampaikan harapan-harapannya mengenai stunting di Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Taliabu. Silakan. Harapan saya semoga masyarakat lebih bisa memahami bagaimana pola asuh anak yang sebenarnya, bagaimana asupan gizi yang sebenarnya, bagaimana seorang ibu hamil juga mengkonsumsi apa yang seharusnya dikonsumsi saat hamil, saat menyusui, dan edukasi yang telah kami berikan baik dari Dinas Kesehatan maupun dinas-dinas terkait lintas sektor itu ada manfaatnya untuk menambah pengetahuan. Kami juga didukung oleh media-media membantu kami untuk mengedukasi. Harapan saya apa yang telah kami lakukan semoga ada hasilnya dan semoga masyarakat lebih memahami tadi yang saya sampaikan sehingga tidak ada lagi stunting di Taliabu. Konsumsilah yang seharusnya dikonsumsi dan PHBS-nya harus dijaga, kesehatan lingkungannya juga harus dijaga. Insya Allah jika 60% 2024 dapat kami wujudkan untuk ODF, kami yakin dan percaya faktor kesehatan lingkungan 40% ini juga sangat membantu kami dalam pencegahan stunting. Tadi. Oke, nah menarik sekali obrolan kita dengan Ibu Sia pada hari ini. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir dari saya, tapi sebelum saya menutup podcast kita pada hari ini, Ibu Sia bisa sampaikan closing statement untuk Tribuners yang sedang menonton. Silakan. Untuk intervensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu, saya mengapresiasi semua tim percepatan penurunan stunting, baik kabupaten maupun kecamatan dan desa. Dan terima kasih kepada Bapak Bunda Asuh yang juga telah sangat berperan dalam membantu kami memberi asupan gizi dan edukasi kepada baik kepada sasaran. Saya berharap dan optimis Taliabu insya Allah capai 40% dan insya Allah zero. Oke, nah sukses terus Ibu Sia untuk strategi-strategi barunya mungkin dan perjuangan-perjuangannya, intervensi spesifiknya semoga berjalan dengan lancar dan bisa mencapai zero stunting itu tadi, optimisnya Ibu Sia dan Dinkes Kesehatan Pulau Taliabu. Dan mungkin itu saja obrolan kita hari ini Ibu Sia, terima kasih untuk informasi yang sangat bermanfaat dan tentunya untuk Tribuners semoga yang menonton bisa memperoleh informasi yang bermanfaat dari obrolan saya dengan Ibu Sia hari ini. Oke, mungkin itu saja yang obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Galmira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.